official gua. Belakangan ini lagi banyak yang startup mem-PHK karyawannya. Ironis. Dan sebagai business owner pun hal itu dirasa wajar karena memang mereka ingin bisnis mereka survive, ya, bagaimanapun caranya. Namun, apa sih yang kita bisa pelajari? Apa sih yang gue pelajari dari kejadian ini? Sebenarnya banyak ya. Gue melihat seperti yang gue bicarakan pada video-video sebelumnya ya. Pada video sebelumnya ada salah satu video yang gue pernah ceritain bahwa sangat penting punya sumber income lebih dari satu, ya. Sangat penting namanya punya dana darurat. Sangat penting namanya berinvestasi, ya. Nggak cuman itu gitu loh. Kayak gua nih, gua sadar bahwa gua kerja dari sekarang sampai nanti saat umur gua 34, sampai nanti masa pensiun gua nanti, gua harus mempersiapkan sesuatu yang sekiranya bisa menjamin hari tua gue nanti, ataupun apabila nanti ada kejadian yang nggak gue inginkan gitu lah ya. Berkreativitas ya, penting sekali lu punya kreativitas. Nggak cuman penghasilan yang begitu-begitu aja gitu ya kan. Nggak cuman berkreativitas tapi tidak menghasilkan duit, tapi lu perlu berkreativitas yang menghasilkan duit. No obat, nggak ada debat ya. Kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan itu sebenarnya banyak sekali lapangan pekerjaan yang disediakan perusahaan-perusahaan, tapi banyak sekali yang kandidat atau orang yang malah nggak pengen kerja kantoran gitu loh. Karena ya itu kerja kantoran itu resikonya tinggi ya. Kantor perusahaan tidak berperformance dengan baik, ya say goodbye gitu loh ya kan. Kalian ada ancaman untuk dipecat atau di PHK. Belum lagi namanya kita dituntut untuk performance ya, kita dituntut untuk perform gitu loh ya kan. Dimana sekarang perusahaan-perusahaan aja banyak yang susah gitu ya, karena ujung-ujungnya kita harus jualan gitu, kita harus menjual sesuatu gitu loh untuk bisa menghasilkan gitu loh ya kan. Nah itu terus terang gue bikin video ini pun mau dilucu-lucuin juga susah. Karena kagak ada lucu-lucunya ini. Tapi ya apa ya, buat kita gitu ya, sebagai gua pun juga pekerja kantoran ya, gua menggantungkan bisa dibilang 100% keuangan gua itu dibantu sama perusahaan gitu loh ya kan. Kita tetap harus punya penghasilan, sumber income yang lain gitu loh ya. Gua suka banget tuh sama mungkin Felicia Cisaka ya kalau nggak salah ya namanya. Dia finance storyteller yang dia resign dari pekerjaan utamanya untuk membangun untuk menjadi content creator gitu loh ya, yang bercerita tentang investasi, financial ya kan, dan sebagainya gitu. Dan dengan penghasilannya dia dan gua wah banget gitu loh ya kan. Ya mungkin dia sumber inspirasi gua juga gitu ya. Nggak masalah gitu, di usia berapapun kalian bisa menjadi content creator, bisa menjadi YouTuber gitu ya, bisa menjadi selebgram, mungkin bisa menjadi TikTokers gitu misalnya. Kayak kita belajar dari tadi Felicia Cisaka. Lalu ada Kabi yang dia itu gara-gara pandemik menjadi jobless ya kan. Simple, dia hanya memberitahukan kita ada cara yang lebih mudah untuk melakukan sesuatu hal gitu dalam kehidupan sehari-hari dengan gayanya yang ikonik.
Tapi itu menjadi sumber inspirasi buat lu pada yang mungkin nonton video gue yang ini. Itu menjadi sumber inspirasi. Kenapa? Karena kita bisa belajar bahwa kalaupun kita tidak bekerja kantoran, masih ada sumber income yang lain. Let me tell you something. Gue dulu ada kenalan seorang IT manager ya, seorang IT manager. Dia itu bisa dibilang posisinya aman lah gitu loh ya kan, karena dia mempunyai posisi yang cukup penting di dalam perusahaannya. Dia itu baru berusia sekitar ya mungkin 45, 50 lah, karena gue nggak pernah nanyain usianya juga. Jadi nebak-nebak aja. Ya kan. Tapi dia itu memutuskan untuk pensiun dini. Dan yang gue salutnya sama dia ya, dia itu setelah pensiun itu bukan berhenti bekerja, tapi dia sebenarnya pensiun itu untuk fokus ke bisnisnya dia. Bisnis yang tadi yang gue bilang harus punya 2 sumber income gitu ya kan. Dia ada bisnis lain. Bisnisnya apa? Ternak lele men. Dan dia sekarang bisa hidup lebih baik, penghasilan yang lebih baik dibanding saat dia bekerja kantoran. Dan satu hal lagi, dia yang punya bisnis lele tadi. Apalagi gitu ya kan. Tadi udah Felicia Cisaka Putri Cisaka, lalu ada Kabilen, ada temen gua ya kan. Ada juga ini kisah nyata, ini bokap gua sendiri. Jadi bokap gua itu dulu bekerja sebagai salesman untuk barang pecah belah, piring, gelas, sendok, garpu, mangkok dan sebagainya ya kan, sebagai salesman. Nah di usia dia sekitar 40-an something lah ya, dia memutuskan untuk berhenti dan join bisnis untuk rumah makan. Ada kegagalan, ada hampir bangkrut, ada ngutang sana ngutang sini, ada cari pinjaman, ada ya kan. Namun di usia dia yang hampir 40 ya, let's say 50 sampai 60-an lah gitu ya. 60-an sampai detik dia mengembuskan nafas terakhir, dia itu hidupnya enak. Dia udah nggak kerja kantoran loh. Dia memutuskan untuk berhenti untuk masuk ke dunia bisnis gitu loh ya kan. Dan sekarang anak-anaknya yang menikmati, terus terang gitu ya, gue nggak bohong gitu loh. Gue mendapatkan privilege itu, gue dan kakak gue mendapatkan privilege itu karena bokap gue udah nggak ada ya kan. Dan keputusan bokap gue itu sangat tepat. Kenapa? Dulu dia yang bekerja yang begitu-begitu aja sampai akhirnya menjadi business owner ya kan, owner rumah makan. Dan gue salut itu ya, frankly speaking gitu ya kan. Nah bagaimana dengan kita ini yang di zaman yang serba teknologi ya kan, serba pengennya cepet ya kan, serba pengennya mudah ya kan, serba pengennya murah ya kan, banyak cara ya kan. Gue lagi menggeluti dunia importir. Bini gue, bukan gue. Kalau gue fokus mau berusaha untuk menjadi YouTuber, walaupun jelek, walaupun video gue jelek, walaupun gak banyak yang gak nonton, walaupun banyak yang belum subscribe juga. Ada pesan-pesan sponsornya. Tapi gue pengen berusaha gitu loh. Gue hanya butuh konsisten. Semua butuh konsistensi ya. Kalian boleh lihat video gue awal-awal itu, yang nonton ya video pertama sih cepet ya, lumayan lah. Kalau langsung semangat 20-an, 30-an, 40-an ya kan. Begitu berjalannya waktu kayak beberapa bulan yang lalu itu 1, 2, anjir sedih banget. Sedih banget men gitu. Tapi gue tetap berusaha untuk mikirin apalagi yang mau gue omongin ya. Konsistensi itu penting. Sampai akhirnya gue nggak tahu bagaimana algoritmanya, tapi akhirnya gue banyak disuggest gitu lah ya kan. View gue mulai naik
gitu loh. Views gue mulai naik 200, 2700 sempat kemarin ya kan. Ada yang 400, ada yang 300 walaupun baru beberapa video. Tapi gue belum menyerah gitu loh. Gue masih mau berusaha lebih baik. Mungkin video-video gue ini pun yang tadi yang view-nya udah ratusan itu pun masih banyak sekali kekurangan ya kan. Mungkin kurang lucu ya kan. Gila, muka kayak begini kurang lucu. Ya kan. Apa mungkin kurang informatif ya, gue perlahan-lahan coba untuk improve selalu ya kan. Videonya kurang oke, kurang jelas, suaranya kurang kenceng ya kan, segala macem. Itu nggak akan membuat gue berhenti mencoba gitu loh ya kan. Mumpung YouTube menjadi YouTuber ini gratis, seriously gratis. Gue pakai handphone, rekaman gue di kamar, di ruang tamu, di mobil. Nggak ada lightning nih, ini nggak ada lightning. Gue nggak pakai mic, gue nggak ada pakai mic sama sekali, cuma menggunakan mic dari handphone. Tapi harusnya bisa gitu loh ya kan. Tinggal apa yang gue tampilkan di video gue ini bermutu gitu ya kan. Orang mau lihat, orang mau datang balik lagi. Cuman ya begitu ya kan. Sempet ditanyain, lu ngapain sih jadi YouTuber gitu kan, jadi bikin konten lu nggak bagus kok, nggak lucu. I don't care gitu loh ya kan. Orang orang DPR aja bisa korupsi tapi masih jadi pejabat. Ya kan. Ya kan, orang artis aja yang bisa sodomi tapi masih jadi artis gitu ya kan. Karyanya bagus gitu karena orang melihat itu karyanya mungkin ya. Tapi kalau pejabat gue kagak tahu deh karyanya apaan. Ya kan, Ahok ya, kita Ahok lah, kerjanya bagus tapi dia satu kesalahan di penjara, keluar jadi direktur utama. Wah sih enak banget. Karena kerjanya bagus, karena dia bermutu gitu loh. Nah, kalau kalian tadi kena PHK ya kan di startup gitu, jangan pantang menyerah. Jangan menyerah. Kalian percaya kalian itu bermutu. Kalau kalian tidak bermutu, kalian tidak akan di-hire sebelumnya. Ingat itu. Jadi motivasikan diri kalian masing-masing. Lu pada harus punya motivasi untuk terus berkarya gitu loh. Entah itu berkarya di perusahaan, entah itu berkarya untuk sumber income yang lain ya kan. Dan semua butuh proses, semua butuh waktu. Ya, Kak Bilem juga nggak begitu dia hari Senin dipecat, hari Selasa nggak langsung terkenal juga kok. Ya, sama seperti yang lain. Bokap gue juga butuh proses. Temen gue yang pensiun dini tadi juga butuh proses ya kan. Tapi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu loh ya kan. Buat kalian yang bekerja kantoran, sekali lagi gue bilang, buat kalian yang bekerja kantoran, jangan mencintai perusahaan kalian, frankly speaking. Karena perusahaan kalian bisa saja memecat kalian kapanpun saja. Nggak peduli alasannya apa. Ya dia tinggal bayar kok uang pesangon. Mereka tuh nggak peduli. Mereka yang pedulikan adalah bisnis mereka. Gitu kan. Jadi kita harus siap gitu loh. Apapun posisi kalian, apapun bagaimanapun kinerja kalian, seberapa hebat apapun kalian kapanpun bisa dipecat gitu loh. Ini lihat aja. Kalau seandainya kita sebutlah gitu ya kan, belakangan ini lagi heboh cerita soal Mbappe yang gajinya selangit cuman diberikan otoritas di luar pemain-pemain biasanya gitu ya, pemain bola gitu ya kan, dengan sifatnya yang kontroversi. Ya kita lihat aja gitu bagaimana nasibnya ke depan. Mungkin setelah kontrak nggak akan diperpanjang lagi kali. Tapi ya who knows gitu, barangkali dia mau berubah gitu kan. Banyak sekali pemain-pemain lain yang bilang dia sombong gitu loh. Ya attitude lah, balik lagi ya kan, seperti yang gue bilang kemarin di video-video sebelumnya, attitude itu penting ya gitu. Official gue